Oke, ntar ya, share screen dulu. Tadi ada tadi ada yang nanya apa temennya Darel yang terkenal itu. Iya benar. Kebetulan aku kan kayak anak badan pengurus akademik, badan pengurus angkatan bagian akademik bareng sama si Darel itu. Jadi kami bareng-bareng ngurusin akademiknya orang. Padahal akademik sendiri juga ya masih usaha juga. Oke, ini tadi udah dibagi ya soalnya barangkali yang belum dapat gara-gara datangnya join community-nya kemepetan. Kita langsung aja mungkin tidak usah basa-basi. Semoga semua udah siap ya. Dari tadi juga udah nunggu lama. Oke, ini langsung aja. Statistika. Nah, ini soal yang cukup mudah. Ya, ini kalau statistika dan peluang tuh dia mainnya wawasan sih. Maksudnya ada banyak istilah-istilah yang barangkali asing kita rata-rata, median, modus, jangkauan gitu. Nah, jadi ya itu. Kalau statistika ini banyak-banyakin wawasannya aja sih. Nah, barangkali kita review dulu ya sebelum bahas soalnya biar ntar lebih gampang. Pertama ada istilah rata-rata gitu ya. Rata-rata ini apa gitu? Rata-rata ini adalah apa ya? Kalau secara matematis, misal X ini strip gini ini maksudnya rata-rata ya, strip di atas ini. Itu sama aja kayak data pertama ditambah data kedua ditambah data seterusnya sampai data ke N gitu ya, dibagi N. Nah, N ini apa? N ini banyak datanya ya. Jadi andaikan datanya ada 10 ya udah N-nya 10 gitu. Berarti X-nya atau datanya yang dijumlahkan itu data pertama sampai data ke 10. Ini rata-rata. Harusnya kalau ini mah udah dari SD ya. Kita lanjut aja. Ini ada median. Begini ada median. Nah, median ini adalah nilai tengah setelah data-data yang ada diurutkan. Entah dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Ini nilai tengah ya. Setelah urut gitu lah. Setelah datanya udah urut. Entah itu descending atau ascending. Meningkat atau menurun ya. Itulah. Eh, nah, median ini ada dua kasus ya. Kalau misal kumpulannya N-nya ya, atau jumlah datanya tuh ganjil, berarti kan gampang ya. Misal ada apa 5 data, berarti kan oh ya udah yang tengah ini aja gitu yang jadi median. Tapi kalau misal N genap, ya, nah ini misal ada berapa? 4 deh ya, 4. Kita ambil yang tengah ini, dua ini, kita jumlahkan, habis itu dibagi dua. Jadi benar-benar tengah di antara nilai-nilai tengah gitu. eh ya ya udah berarti langsung aja berarti apa nih kalau matematisnya gimana ya pokoknya dijumlahkan terus dibagi dua lah dari nol ini anggaplah ini 02 ini 03 oh ini oh apa nggak tahu bulat lah yang bulat bulat dua ditambah bulat tiga dibagi dua gitu rata bulat tengah pokoknya bulat tengah ini ya ya udah paham lah ya pokoknya. Silakan dicatat dengan bahasa kalian masing-masing itu median rata-rata terus ada namanya modus. Modus ini adalah nilai yang frekuensinya paling gede atau paling sering muncul lah bahasanya. Nilai yang data paling sering muncul. Sering muncul. Jadi andai kan ada kumpulan data kotak, segitiga, bulat, terus kotak. Nah ini kira-kira mana yang apa modusnya? Yang paling sering muncul yang mana? Coba chat. Ayo, kira-kira apa? Tak, ya betul kotak. Ya, oke, berarti ini modusnya adalah si kotak ya karena dia ada dua biji, sedangkan yang lainnya cuma ada satu gitu. Nah, tapi gimana kalau misal ada bulat lagi? Waduh, berarti kan di sini ada dua yang sama. Ini sama-sama gede, sama-sama paling gede gitu. Sama-sama dua, ada dua. Nah, berarti ya udah modusnya bulat dan kotak gitu. Ya, aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke jangkauan. Jangkauan ini apa? Intinya sebenarnya selisih nilai terbesar, apa data terbesar dan terkecil.
Ya, berarti kalau misal andaikan apa ada bulat-bulat, ini bulat-bulat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi andaikan ini urut ya, 1 sampai 5 ini udah urut. Berarti ya udah jangkauannya adalah apa tuh? Bulat 5 dikurangi bulat 1. Udah terdapat lah nilai jangkauannya. Kalau kalau kita mau lebih lebih agak jelas gitu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 misal. Ya berarti ini 5 dikurangi 1, jangkauannya 4 gitu. Oke, itu jangkauan sama ada satu lagi yang ada di soal. Ini kuartil ya. Apa itu kuartil? Kuartil itu, jadi andaikan kita punya suatu kumpulan data ya, kuartil itu intinya dia ngebagi data jadi 4. Nah ini adalah Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, kasusnya sama kayak median. Andaikan kita punya, bentar ya, andaikan kita punya berapa? 12 data ya. Bentar, kita coba langsung aja. Berapa? 12. Ini udah urut nih misal. Cara paling gampang tentu kita cari Q2 ya, which sebenarnya sama aja kayak median gitu ya. Eh, ya, sama aja kayak median. Ini Q2. Nah, ini Q2 karena dia apa? Berada jangan 12 deh, 10 aja. Misal ada 10 gitu. Nah, ini Q2 dia berada di antara beginian. Nah, ini udah berarti ngitungnya ya tinggal ini dibagi dua gitu ya. Sama kayak median gitu. Dijumlahin. Ini anggaplah 5, ini 6 gitu ya. Jadi yang 5 ditambah oh, apa bulat bulat 6 dibagi 2 gitu. Terus Q1 Q3-nya gimana? Nah, berarti kan kita udah dapat ini dibagi dibagi 2 gini ya. Udah kita tinggal cari nilai tengah dari yang udah dibagi 2 ini. Ya berarti ini adalah Q1 dan ini adalah Q3, sorry. Ya. Nah, udah sebenarnya kayaknya yang bakal muncul, yang mungkin muncul sih itu aja sih. Di 5 ini maksudnya. Barangkali ada kayak standar deviasi, ada apa lagi tuh, macam-macam itu kalian bisa kulik sendiri, tapi ya udah kita bahasnya ini aja. Nah, ini kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Ya. Nah, itu dia. Itu tadi udah dapat apa materinya. Sekarang kita kerjain soalnya. Nah, soalnya begini. Diberikan kumpulan data begini. P min 12 min 7 3 18 gitu. Nah, mana yang pernyataannya benar? Kita coba dari nomor satu gini ya. Rata-rata kumpulan data adalah satu jika P sama dengan 3. Mari kita cek dulu ya pernyataan satu. Pernyataan satu bilang bahwa, aduh, apa? Rata-ratanya itu sama dengan satu ketika P-nya itu sama dengan 3. Nah, ya udah kita masukin aja si P ini ke datanya. Apakah betul rata-ratanya itu satu? Jadi untuk menghitung rata-rata kan kita pakai apa persamaan yang tadi ya. X. Satu ditambah X2 ditambah dadadat X N gitu. Dibagi N. Nah, jadi kita bisa langsung aja masukin bahwa kayak apa tadi? Seluruh data-datanya yang P, min 12, min 7, 3, 18 tadi, kalau nggak salah. Yes, betul. Ini dengan P-nya 3, berarti langsung aja kita jumlahkan. 3 ditambah min 12 ditambah min 7 ditambah 3 ditambah 18 dibagi 5. Ini kalau dihitung berarti berapa? Min 19 ditambah berapa sih ini? 6, 24, 5 ya betul ya. Ini atasnya 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya gitu. Berarti apa? Kenyataannya benar ya. Jadi benar. Jadi kita lanjut ke yang kedua. Dia bilang bahwa mediannya dari kumpulan data tanpa data dengan nilai terkecil adalah 5 jika si P-nya sama dengan 7. Oke, wih, aku benar, mantap, mantap, Jos. Nah, ini kita, berarti kita P-nya sama dengan 7 ya. Berarti ntar datanya jadi, data yang belum diurutkan ya. Itu jadi apa? Kan, apa tadi?
P min 12, 7, 3, 18 ya. Berarti jadi 7 min 12 min 7, 3, 18. Nah, kita urutkan dulu. Dia bakal jadi gimana? Jadi min 12, min 7, 3, 7, 18. Oh ya, lagi-lagi ini bebas ya. Kalian mau ngurutinnya dari gede ke terkecil atau terkecil ke terbesar karena bakal sama aja. Ya udah, medianya kita ambil aja yang tengah. Enggak bisa itu. Salah-salah. Tadi di soalnya bilang tanpa nilai terkecil ya. Tanpa nilai terkecil berarti kita bisa buang si min 12 ini. Ya, tadi kan dia bilangnya tanpa eh tanpa data dengan nilai terkecil. Ya udah, min 12 nya bisa dicoret. Nah, ini kan berarti n-nya genap ya. Tadi kan kalau n-nya genap berarti kita ambil dua nilai yang di tengah ini yang genap, kita jumlahkan, terus kita bagi dua untuk bisa dapat exact tengahnya gitu berapa. Berarti 3 tambah 7 sama dengan 10 dibagi 2 jadi 5 ya. Nah, berarti apa pernyataannya? Benar ya. Adalah 5. Medianya adalah 5. Nah, lagi-lagi kalau ada yang mau ditanya langsung ditulis aja. Maksudnya nggak usah nunggu pembahasan soalnya beres gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Modus. Nah, modus ini ya udah paling gampang lah ya, tinggal nyari yang paling sering muncul gitu. Modus kumpulan data adalah min 7 jika P-nya min 7. Nah, ini sudah udah cukup kelihatan. Jadi, P-nya sama dengan min 7. Berarti kan persamaan apa sih? Kumpulan datanya adalah min 7, min 12, min 7, 3 sama 18. Ini yang paling sering muncul yang mana? Min Baik. 7. Ya benar. Ya udah, berarti min 7 muncul dua kali kan, yang lain cuma muncul sekali. Jadi modusnya adalah min 7. Tadi pernyataannya benar ya. Sekarang yang keempat, P-nya berapa? P-nya 0. Apakah jangkauan kumpulan data adalah 18 jika P sama dengan 0? Jadi kita masukin P-nya sama dengan 0. Jadi berapa? 0 min 12 min 7 3 18. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ya udah, kita tinggal masukin saja si nilai terbesarnya berapa? 18. Nilai terkecil berapa? Min 12, bukan 0 ya. Jadi, jangkauannya adalah jangkauannya apa yang pakainya ya. Coba ya. Jangkauannya adalah 18 dikurangi min 12, berarti 30. Apakah sama dengan pernyataannya? Oh tidak, dia bilangnya 18. Berarti pernyataan 4 salah. Ya udah, jadi jawabannya apa? A ya. 1, 2, dan 3. Nah, siapa yang benar? Ayo. Kenapa 0 nggak termasuk? Nah, 0 itu bukan nggak termasuk. Tapi kan kita jangkauan itu selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, min 12 kan lebih kecil dari 0. Jadi ya udah kita bisa pakai min 12 saja. Atau ini ya, kalau misal kita urutkan kan jadi min 12, 0, min 7, 0, 3, 18 gitu. Jadi kita ambil yang paling kecil sama paling gede. Oh, mau saya salah. Ya udah, nice try. Kita coba lagi di soal berikutnya. Lumayan lumayan ya kejebak ya. Ya udah jawabannya. Apa? Ada pertanyaan lagi tidak? Sangat mudah dipahami. Mantap. Kalau kecepatan bilang aja, semoga nggak semoga nggak ada yang ngerasa kecepatan ya, karena kita juga dikejar waktu soalnya banyak. Kayak emang di UTBK ada soal kuartil desil, apa ada dasar-dasarnya aja. Kalau aku kemarin sih tidak mengingat ada istilah-istilah statistika yang seribet itu ya. Jadi apa ya, berdoa saja semoga yang benar-benar dasar ya. Soalnya tuh sebenarnya kalau kalian nanti UTBK, kalian bakal ngerasa soalnya lebih gampang dari yang kalian pikir. Karena kalian belajarnya tuh kayak yang soal-soal sulit aja gitu kan. Tapi ternyata benar-benar namanya pengetahuan kuantitatif gitu. Jadi ngetes pengetahuan aja. Apakah kalian tahu tentang hal tersebut? Tahu jangkauan itu apa? Tahu rata-rata itu apa gitu-gitu. Eh, dan nggak bakal sedip itu sih.
harusnya ya. Kalau tahun kemarin sih demikian. Jadi apakah desil tuh apa? Aku aja nggak tahu. Jadi harusnya sih yang sulit-sulit kayak gitu nggak bakal muncul. Paling mentok kuartil lah. Kuartil itu udah lumayan mengganggu dikit. Nggak sih walaupun nggak terlalu. Ya kalau mau, kalau ada waktunya sih bisa dipelajari aja. Semangat. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini kumpulan datanya sama ya. Cuma di sini kita udah mendefine bahwa P-nya sama dengan 5. Jadi ya udah kita pakai datanya gini aja. Min 12, min 7, 3, 18. Nah, peluang. Peluang data yang diambil merupakan bilangan negatif bla bla bla. Wah, ini kan berarti ngecek peluangnya. Jadi kita review dulu peluang, materi peluang, peluang kejadian gitu ya. Nah, peluang kejadian. Persamaannya peluang dari kejadian A ya itu sama dengan banyak kejadian A dibagi dengan banyak apa sampel gitu. Nah, ini mari kita coba bedah satu-satu. Ini adalah apa? P PA ini maksudnya peluang dari A, peluang dari kejadian A. Ya, peluang dari kejadian A. Sedangkan apa NA ini banyak dari A, A itu kejadian ya, peluang kejadian A gitu anggaplah. Kejadian ini maksudnya apa? Misal kita ini kejadiannya adalah A-nya tuh bilangan genap. Wah, berarti A-nya ada apa aja nih? A-nya bilangan genap, sorry. A-nya bilangan genap dari si ini. Ini berarti kan ada min 12 sama 18 ya. Nah, berarti NA-nya ada berapa? Ya udah kita hitung aja, ada 1, 2. Berarti NA-nya adalah 2 gitu. Nah, itu jadi NA tuh dari situ. Jadi A ini suatu kejadian kan. Terus apa sih angka yang angka berapa aja sih atau data yang mana aja sih yang memenuhi kejadian tersebut? Oh, ketika dia min 12 sama ketika 18. Ini genap ya. Salah genap. Eh ya udah, terus NS ini apa? NS ini ya berarti dari semua angkanya. S-nya itu ini loh. Ini S ini S. Nah, ini S. Berarti NS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah gitu aja. Nah, gitu ya. Nah, berarti peluang apa? Peluang ketika diambil satu data secara acak itu adalah merupakan bilangan genap adalah NA dibagi NS ini ya. Berarti kan kita genap kan kemungkinannya min 12 sama 18. Berarti NA-nya ada 2. Jadi kita masukkan aja 2 dibagi NS-nya ada 5. Udah berarti peluangnya adalah ini 2/5 alias 0,4 atau 40% atau apalah terserah bentuknya gimana. Pokoknya intinya 2/5 gitu. Oke, sebenarnya peluang gitu aja. Jadi kita bisa langsung aja ini nih lah. Eh, yang pernyataan pertama dulu. Peluang data eh, yang diambil merupakan bilangan negatif adalah 0,6. Nah, ini berarti kita kejadiannya dulu apa kejadiannya? Bilangan negatif. Berarti apa aja sih? Yang mana aja sih yang bilangan negatif? Dari min 12 sama min 7. Oh ya udah. Berarti NA-nya berapa? Udah, cat aja. 2, nice. Ya udah. Jadi NA-nya 2. Nah, NS-nya langsung aja ya. Kita udah tahu tadi datanya ada 5 udah jelas ya. Ya, atau kita jabarin lagi deh. Biar lebih anu lagi. Biar lebih jelas lagi. S-nya itu berarti ada apa tadi? Apa sih ada? Oh, 5 ya. 5 min 12 min 7 3 18 ber gimana sih? Nah, ya. Berarti NS-nya itu sama dengan 5. Ya udah berarti peluang kejadian satu gitu which bilangan negatif itu sama aja kayak N. Ini anggaplah A1 tuh bilangan A1 gini ya. A1 itu berarti NS gitu. Berarti sama dengan 2 dibagi 5 alias 0,4. Apakah sama dengan 0,6? Oh, tentu tidak. Berarti ini salah ya. Ter. Nah, ya udah. Aman ya. Nah, udah yang seterusnya gitu-gitu aja. Peluang data yang diambil merupakan bilangan positif prima gitu. Oh, ya udah, datanya ini. Berarti yang
apa positif prima. Sebenarnya prima tuh pasti positif sih. Ini maksudnya biar nggak ada yang salah tangkap aja. Baik banget kan yang bikin soal. Iya orang saya. Ya. Jadi A2-nya adalah eh ini apa aja yang prima? Ayo coba. Ayo. 3 5 nice, betul. Ya udah 3 sama 5. Berarti NA2-nya adalah 2. NS-nya sama ya, karena kumpulan datanya sama. Ya udah berarti PA2 ini sama dengan NA2 dibagi NS sama dengan 2 dibagi 5. Ya. Nah, ini kalau misal kita samain penyebut biar lebih jelas ya. Berarti ini sama aja kayak apa? 12/30 gitu. Apakah 12/30 sama dengan 15/30? Oh, jelas beda ya. Nah, ya udah berarti salah. Gitu aja. Gitu-gitu saja. Ya udah kita lanjut ke yang ketiga. Ini udah kita udah sama. Merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli mulai dari angka berapa? Nah, coba tes wawasan yang tahu. Nol. Waduh, kurang tepat. Nah, bilangan asli itu satu ya. Bilangan asli itu maksudnya bilangan yang exist di dunia gitu. Nol tuh apa aja? Ah, aku punya nol apel. Wah, aduh, apa itu maksudnya nol apel? Nah, ya, harusnya kan aku punya satu apel itu baru make sense gitu. Ada nol apel loh. Apa coba? Nggak ada itu namanya. Ya udah, berarti itu bilangan asli itu gampangnya kayak gitu. Berarti A3 ini, jadi berapa aja bilangan asli? Apa itu? Udah, weh, bukan tiga doang. Oh ya, ada tiga, betul. Ada tiga. Dari 3, 5, sama 18 gitu ya. Berarti, berarti NA-nya kurang 3. Artinya, PA-nya, dengan langsung aja 3/5. Sama aja kayak 0,6. Apakah benar? Itu pernyataannya. Wah, benar. Bentar. Jangan dulu. Kita harus belajar konversi dulu. 0,6 ini sama aja kayak 60% ya. Kalau ada yang masih belum bisa, barangkali, kita kalikan aja dengan 100%. Ya, nanti dapat 60%. Gitu ya. Udah, berarti benar. Ya udah, salah-salah benar ya. Apakah semuanya benar? Weh, alhamdulillah benar. Anjay, mantap. Cara ngelain ngantuk gimana ya? Mau belajar? Nggak tahu. Ngopi lah. Ngopi-ngopi. Nggak usah di... Aduh, belajar UTBK nggak usah begadang lah. Yang normal-normal aja. Kuliah baru begadang. Anyway, ya kita lanjut ke nomor. Oh ya, ini langsung nomor 4 karena... Oh ya, ini kalian silakan voting ya. Ini, jadi kemarin tuh bingung. Apakah kita bakal bahas semuanya langsung urut 1 sampai 15 karena kayak nggak bakal keburu. Akhirnya kemarin milih soal prioritas gitu yang mau dibahas duluan. Ya, nah di soal prioritas itu tiganya di skip. Nah kalian gimana mau pilih itu bahas soal prioritas atau urut? Kalau prioritas tetap bahas semua, cuman ya yang utama-utama dulu gitu. Ayo, kalau kalau mau yang urut ketik satu, kalau mau yang prioritas ketik dua. Belajar satu dua, belajar memilih lah, udah gede. Dua dua dua, oke. Ayo udah dua pada dua. Oke oke. Oke kita lanjut aja kalau gitu. Trigonometri, ya ya udah. Tapi kayaknya udah belajar buat besok belum, jadi gak enak. Udah aman lah, belajar mah. Aman aman. Aman. Gak, emang kimia sulit. Ya udah, gampang gampang. Nah, makanya ntar beresnya harus tepat waktu. Oke, sebuah segitiga ABC siku-siku di C memiliki panjang sisi AB bla 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 bla. Nah, yaudah, kita langsung aja review materi trigonometri dulu ya. Eh, andaikan ada sebuah segitiga siku-siku ya, ABC gini, terus kita punya suatu sudut A gitu ya, berarti atau dan gini lah, biarin gini aja. Berarti
Ini kan anggapannya ini depannya, depan dari si sudut. Ya, em, terus ini miring, ini samping. Ya, jadi depan ini yang hadapan sama si A, miring ini ya udah yang miring, yang berlawanan sama siku-siku, dan samping ini ya udah sampingnya. Nah, jadi kenapa kok saya bilang ini? Kamu saya ngasih tahu ini karena ini tuh apa, bahasa paling sederhananya buat mengetahui sin, cos, dan semacam-macamnya. Sin A alias apa, sin di apa sih, sudut A ya, itu sama dengan depan dibanding miring, alias sama dengan apa berarti BC ya, panjang BC dibagi AC gitu. Terus cos A itu sama dengan samping miring. Nah, ini berarti sampingnya apa? AB, miringnya AC. Terus apa lagi? Tan A itu sama aja kayak anu, sin A dibagi cos A ya. Berarti kan ini dia apa, depan dibagi miring dibagi samping dibagi miring gitu kan. Kalau kita apa, substitusi substitusikan si sin A sama sin C gitu. Maksudnya masukin ini depan ke sini, terus ya kalau saya ke samping miring ini. Ya udah, dari sini kita bisa langsung aja coret di miringnya. Ter ya udah, berarti si tan ini sama aja kayak depan samping. Nah, dasarnya sebenarnya ini saja. Em, ya kalau kalian mau ngapalin ya udah, sin demi, sin demiring, kosami, tandesa gitu. Sin demi, kosami, tandesa gitu-gitu. Apa ini? Ya, min. Oke. Terus ada sekan, sekan A. Ini apa? Ini satu per cos A. Nah, berarti ya udah, miring, dari mi gitu langsung ya. Misa gitu ya. Langsung aja. Terus ada kosek. Ah, ini apa? Ini satu per sin. Ah, nah ini agak ngeselin sih. Maksudnya agak bingung kenapa kok dibikinnya kesepakatannya kayak gini. Kayak ini kos, harusnya kan masanya sama kos ya, tapi dia sama sin gitu. Kesel banget. Ya udahlah. Eh, semoga tidak lupa-lupa. Pokoknya second tuh kos itu super kos, kosek itu super sin. Ah, nah ini berarti mi dibagi D gitu. Nah, kotan ya udah sama aja berarti satu per tan A sade gitu. Jelek banget. Ya udah, itu dia. Ya udah sih itu aja. Sama paling Pitagoras aja sih, ya Pitagoras harusnya semua orang udah tahu. Fun fact, Pitagoras ini dia ditemukan oleh beberapa orang yang berbeda di belahan dunia yang berbeda. Jadi ada zaman dulu tuh ada orang nemuin, wah Pitagoras tuh persamaannya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C miring ya. Tapi ternyata di belahan dunia lain tuh ada yang nemuin juga gitu. Nah, itulah indahnya matematika. Jadi bukan harus si orang Pitagoras ini yang menemukan, tapi eh, ya orang lain pun bisa menemukan sendiri. Karena emang matematika ya udah ilmu logis. Nah, udahlah. Trivialnya cukup. Sekarang kita masuk ke soal lagi. Nah, ini diketahui ada segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, udah kita bikin segitiga, siku-siku di C. Berarti ini ya udah, anggaplah ini A, ini B. Kita nggak tahu ini panjangnya berapa ya. Terus AB itu 15 cm. Nah, 15. Dengan sin A itu 0,6. Nah, kalau kita tahu bahwa sin A ini sama dengan 0,6, berarti kan 6 per 10 ya, atau berapa? 3 per 5 gitu ya. Berarti kan, jadi kan kita tahu bahwa sin A, misalnya ini kan di sini sin A ya. Berarti ini sama dengan depan miring, ya kan? Depan miring, yang artinya dia sama dengan apa? BC dibagi AB. Nah, ini depannya yang ini kan, depan. D, ini miringnya. Nih, ya, depan miring. Ya udah, kita bisa langsung masukin. Berarti apa? Perbandingan BC dengan AB itu sama dengan begini. Ya udah kita masukin aja si AB berapa?
Apa tadi? AB ini berapa? 15. 15. Berarti BC sama dengan berapa? Nah, langsung 9. Nice. Syifa Azhara tuh Syifa Stadit ya sih. Oh, kenapa ikut ngerjain aja? Oke, BC. Nah, BC ini 9 senti. Ya, 9. Berarti kita bisa pakai Pitagoras langsung aja. Dari AC, ya karena AC kuadrat ditambah, ini kan apa ya, pokoknya garis yang sama ya. AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat gitu ya. Pakai rumus Pitagoras ini. Udah belajar lah ya. Berarti udah AC AC sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan akar berapa? 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Berarti sama dengan 225 kurangi 81. 144. Iya, iya kan? Gila. Iya, emang udah hafal sih. Ya udah langsung aja. Karena 144. Iya, karena 144. Ya udah, ntar harusnya ketemu. Ya, nah ini itu sebenarnya adalah segitiga istimewa ya. Jadi perbandingan yang apa 345 itu udah perbandingan umum, tapi ya udah saya tidak mau mengencourage kalian untuk menghafal, jadi nggak suka. Eh, itu kayak salah satu rasio yang paling utama. Pencet annotate ini Zoom. Oke. Nah, sorry. Kita cek dari yang pernyataan pertama. Cos B sama dengan 0,4. Nah, cos B berarti gimana? Cos B, ingat cos itu sami ya. Samping miring berarti sampingnya adalah apa? Cos B. Kalau cos B di sini, sudut di sini. Berarti sampingnya yang mana? Apa itu? Ya 12 ya. 9 per 15. Yes, betul. Berarti sampingnya yang 9 ini. Dan miringnya ya taraf yang 15. Jadi berapa cosnya ini? Apa? 3 per 5. Berarti 0,6 ya. Apakah sesuai dengan pernyataan pertama? Oh, tidak. Berarti ini salah ya. Ter. Salah. Ya udah. Terus ini sin B sama dengan 4 per 5. Apakah benar? Ini sin B. B-nya di sini. Sin demi depan 12 dibagi miringnya ya. Berarti 12 per 15. Ya, apa tadi? Apa tadi? Depan miring. Ini depan miringnya tuh berubah-ubah sesuai dengan ini sudut mana ya yang kita cek. Kalau misal B ya udah depannya si 12, kalau si A ya depannya si 9 ini. Tapi karena pakai si B jadi depannya ya udah si yang AC itu yang 12. 12 bagi 15 sama dengan 4 per 5. Nah, sesuai pernyataannya ya betul. Ya dah, panjang sisi BC 4. Apakah benar, Bang? Salah ya. Dari mana itu? Ini salah. Tan A sama dengan 3 per 4. Tadi kita tahu bahwa tan desa ya, tan desa. Jadi ini di sini, jadi depannya apa? Depannya adalah 9, sampingnya adalah 12. Berarti tan A sama dengan apa tadi? Desa kali 9 dibagi 12 berarti 3 per 4. Jadi pernyataannya apa? Benar ya? Nah, udah sek B terus. Ini sek B. Sek B itu tadi apa? Ayo, dia seperkos apa sepersin? Kos apa sin? Kos. Nice, betul ya udah. Seperkos B. Nah, berarti kita tadi udah dapat nilainya ya. Nah, ini 3 per 5 ya. Atau 0,6 lah. Terserah mau ambil yang mana. Tapi lebih enak 3 per 5. 3 per 5. Jadi sama aja kayak 5 per 3 gitu ya. Oke. Berarti pernyataannya apa? Benar. Ada berarti yang benar adalah apa? Yang nomor 2, 4 sama 5 gitu. Ada benar nggak? Ayo gimana? Ntar minum dikit. Ayo siapa yang benar? Benar aja. Udah siap masuk ITB itu. Anyway, eh, kita lanjut ke ini dia. Ini dia limit. Nah, ini limit ini materi yang cukup favorit karena apa ya? Agak-agak badut ini. Nggak mau gak makasih.
seru. Nah, ini limit. Nah, kita review dulu ya materi limit. Limit ini apa sih? Gitu. Sebenarnya kita bisa langsung ngerti atau lebih mengerti maksudnya limit ini apa ketika kita bisa baca itu. Limit X mendekati satu ini maksudnya apa? Berarti maksudnya adalah nilai X-nya itu mendekati satu tapi bukan satu. X mendekati satu tapi bukan satu. Nah, jadi dia tuh antara X-nya itu 0,99999 atau 1,0000000 terus ujungnya nanti ada satu gitu. Nah, cuman jauh banget ini, jauh banget nih nolnya ada banyak banget. Jadi dia mendekati satu tapi bukan satu. Gunanya apa? Ngapain kita bikin mendekati satu kayak gitu? Nah, gunanya adalah untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gitu. Ini kalau misal kita langsung X-nya sama dengan satu gitu ya, berarti kan dia akar akar X gitu kan. Akar X itu sama dengan berapa? Jadi kalau kita bedah jadi akar satu dikurangi satu. Berarti kan sama dengan satu min satu, sama dengan nol. Nah, kita nggak boleh punya persamaan yang pembaginya itu nol gitu, karena itu bakal tidak terdefinisi gitu ya. Eh, ya, tak tentu apa bahasanya? Ya, tak tentu ya, tak tentu karena atasnya juga nol ya. Jadi tak tentu itu namanya. Ya, buktinya kalau misalnya ini satu, misal X sama dengan satu ini kan juga nol, jadi nol per nol. Nah, nol per nol, terus kayak tak hingga per tak hingga, apalagi tak hingga minta hingga, gitu-gitu itu anu apa bilangan tak tentu namanya. Tak tentu ini tidak ada nilai jelasnya gitu ya. Kau mau bilang tak hingga tuh berapa? Tak hingga tuh nggak ada nilai. Terus tak hingga dibagi tak hingga tuh apa coba? Nol dibagi nol tuh apa? Nah, itu tak tentu lah pokoknya. Ini buat lebih elaborate lagi, misal kita punya 5 kali nol sama dengan 7 kali nol, betul nggak? Ya sama-sama nol ya. Terus kita apa? Ngebagi ini sama nol dan ngebagi sama 7. Alias dia pindah ini pindah kiri, ini pindah kanan gitu. Jadi 5 per 7 sama dengan nol per nol. Waduh. Nah, tapi kalau kita bikin 1000 sama dengan dikali nol, 1000 dikali nol sama dengan 7 dikali nol, betul ya? Ya betul ya. Kan sama-sama nol. Terus kita pindahin jadi, wah, 1000 per 7 sama dengan nol per nol. Waduh. Nah, ini nol per nol sama dengan 5 per 7. Nah, ini nol per nol sama dengan 1000 per 7. Waduh, tak tentu ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi pokoknya nol per nol ini bilang tak tentu ya. Pokoknya nilai-nilai yang nggak jelas itu, yang nggak bisa ditentukan kepastiannya. Nah, itu, anu, namanya bilang tak tentu ya. Dan kita nggak bisa bilang suatu persamaan itu hasilnya itu, karena ya udah itu nggak jelas gitu nilainya berapa, bisa berapa. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal yang ini ya. Nah, terus gimana eh, pengaplikasiannya? Sebenarnya ini soal sebagai konsep karena berikutnya bakal ada limit yang lebih sulit. Kalian udah ngecek juga ya. Atau kita buat contoh yang lebih gampang lagi deh. Misal ada X, bentar, X, X kuadrat min X min 2 per X plus 1 gitu. Em, nah, ini misalkan kita X-nya itu sama dengan min satu gitu. Berarti kan kalau kita masukin min satu ke sini berapa? Apa sih? Kok gini sih? Plus satu, plus satu, min dua. Plus satu, min dua. Iya, plus satu. Iya, terus plus satu. Plus satu, Oh iya, betul, betul. Sorry, sorry. Oke. Jadi kalau kita masukkan ini ke sini, berarti kan ntar jadi min satu kuadrat dikurangi min satu, dikurangi 2 dibagi min satu plus satu. Berapa? Nol per nol. Nah, ini kan kita nggak bisa dapat nilainya ya. Terus gimana cara kita bisa dapat nilainya? Nah, caranya adalah dengan ada limit gitu. Limit X mendekati min satu. Sorry. Limit X mendekati min satu. Jadi, kalau kita punya persamaan kayak gitu tadi, ya, kita bisa jabarin jadi X plus satu, X min 2 gini ya. X plus satu. Nah, kalau kayak gini, kita bisa nyoret ini aja, karena kan sama-sama X plus satu. Nah, kenapa kok tadi kita nggak langsung kayak gitu aja? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misal kita langsung dicoret tanpa konteks limit, ya, tanpa dalam konteks limit,
Berarti kan kita sama aja kayak ngebagi min satu tambah satu. Misal X-nya sama dengan min satu ya. Min satu, min satu gini. Sorry, apa sih anjir? Bentar. Eh, min satu plus satu. Min satu, min dua. Terus gini, min satu plus satu. Ini kan nol ya, terus kita coret. Nol, nol. Berarti kan kita nyoret nol gitu. Itu udah secara matematis nggak boleh gitu. Ya, kita nggak boleh ngebagi satu hal yang eh, apa nggak boleh ngebagi dengan nol gitu ya, karena ya bakal undefined gitu kan. Nah, makanya ada konsep limit gini kan. Nah, karena min satu x-nya itu bukan tepat min satu, dia cuma mendekati min satu tapi bukan min satu. Jadi otomatis karena dia mendekati min satu, ketika ditambah sama satu dia hanya mendekati nol, bukan nol gitu. Akhirnya baru boleh dicoret gitu, baru boleh dibagi dengan ini kan maksudnya konsep nyoret kan berarti atas dibagi min satu plus satu gini, terus bawah dibagi min satu plus satu gini kan, sama aja kayak yang atas ini juga. Satu per x plus satu gitu, terus jadi ini sebenarnya ya gitulah pokoknya, membagi atas dan bawah dengan x plus satu, sorry. Ya udah, karena udah bisa dicoret jadi kita dapat langsung si x mendekati min satu dari x min dua. Masukin aja min satu ke sini, hasilnya berapa? Min tiga gitu ya. Udah. Gimana? Dapat nggak? Udah dapat idenya limit? Kalau dapat ketik satu bang. Betul. Dapat, nice. Oke, just just. Jadi jawabannya yang di atas apa bang? Nah, ya udah kita balik lagi ke soalnya ya. Ini yang penting ngerti dulu limitnya apa. Karena kalau udah ngerti, ini udah easy peasy lemon squeezy guys. Coba kita langsung balik ke yang tadi. Limit x mendekati satu dari apa tadi? X min satu gini ya. Terus akar x plus satu. Apa sih? Oh ya, dibagi akar x min satu. Nah, Dede. Nah, ini kita menggunakan apa? Sifat aljabar gitu ya. A min B kuadrat sama dengan A plus B A min B gitu. Nah, ini kalau kalian mau buktiin sendiri ya udah kalian coba kalikan pelangi aja ini. Ntar hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, ya udah. Dengan em, membuat si x min satu ini, x min satu ini kan sama aja kayak akar x kuadrat dikurangi dengan satu kuadrat kan? Ya dong. Ya udah, kalau kita jadiin si ini jadi A, terus si satu ini jadi B, berarti kita bisa dapat bentukan kayak gini. Jadi akar X plus satu dikali akar X min satu. Ya udah, berarti ini ntar kita bisa ubah jadi bentuk kayak gini. Nah, BTW kita buktikan dulu ya. Kalau ini tuh tak tentu kalau dimasukin. Satu dimasukin jadi nol, satu dimasukin sini jadi nol, jadi nol per nol. Udah, baru kita lakukan operasi ini. X plus satu akar X min satu dikali akar X plus satu dibagi akar X min satu. Nah ini satu dimasukin di sini kan nol. Tapi ini dalam konteks limit, jadi dia bukan exactly nol. Berarti kita boleh coret. Ter gitu. Ya udah, langsung aja kita masukin apa? Berarti kita dapat persamanya sisa kayak gini ya bentukannya. Soalnya dimasukin berapa? Satu dimasukin satu, berapa hasilnya? Dua kali dua, nice, jadi empat ya. Oke. Udah, easy peasy kan? Easy peasy sama squeezy. Yang penting ngerti konsepnya, ngertinya bakal gampang. Oke, aman ya? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Ya, bagi coretannya ya aman, nanti bakal dibagi. Ntar juga ada ini sih, apa kayak pembahasan yang lebih rapinya gitu. Ketikan kayak di buku. Nah, kalau emang pengen ini, ya silakan. Kakak kamu pakai carcep GO, tapi kok gak sama ya yang turunan itu? Wah, ini ya. Harusnya sih sama. Mungkin cara penurunannya salah. Kita buktikan dengan dalil L'Hopital ya. Jadi barangkali ada yang belum tahu ada namanya dalil L'Hopital. Itu menyatakan bahwa selama ya ini dalil L'Hopital apa L'Hopital selama bentukannya itu nol per nol atau
tahingga per tahingga, maka turunan ini ya limit apa x mendekati suatu c gitulah apalah ini akan sama dengan limit x mendekati c ketika atasnya diturunin dan bawahnya diturunin, turunin sendiri-sendiri ya, bukan turunin apa yang eh, anu. Jadi kita nggak bakal bahas ini karena ini cara apa sih? Harus cara gampang gitu, orang malas mikir. Tapi ya udah, kita balik ke sini, balik ke sini ya. Apa tadi? X, apa tadi? Kita buktikan bahwa pasti nilainya sama. Coba ya, tadi x min satu akar x plus satu. Ini lagi apa tadi? Akar x min satu gitu ya. Limit x mendekati min satu. Kita turunin masing-masing ya, atasnya sendiri, bawahnya sendiri. Eh, tapi kita kaliin dulu mungkin ya, biar lebih gampang. Ini gini jadi x pangkat 3/2 ditambah x ini ya. Ini. Terus dikurangi x pangkat setengah dikurangi satu dibagi akar atau apa x pangkat setengah gini aja lebih gampang. Bentar. Ini coba mau ngebuktiin guys bahwa pasti sama. X pangkat setengah min satu. Ya, bedanya kita sisa berapa menit ya? Tolong di anu deh, chat dong siapa operator siapa. Nah ini yaudah kita turunin aja masing-masing sendiri. Ayo, gimana tadi turunnya? X ini jadi 3/2 dikali X pangkat setengah gitu ya. Ditambah ini jadi satu dikurangi em, min setengah. Jadi X pangkat min setengah gitu. Aduh, ini hilang ya min satunya. Ini ntar kita bakal bahas turunan. Jadi ini aku agak cepetin aja. Jadi santai saja. Aman-aman saja. Ini bukan gitu. Bukan min ya, sorry. X pangkat min setengah. Hilang ya min satunya. Jadi kalau kita masukin bakal dapat min satu dimasukin ke sini. Oh, akar guys. Gak bisa, imajiner repot banget. Aduh, kamu kenapa anu sih? Kok? Oh, sorry sorry, bukan min satu ya, satu ya. Maaf maaf. Sorry 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 sorry. Sorry sorry. Pantesan kok aneh banget. Nah, ya udah kita masukin satu. Berarti kan berapa? 3/2. Ini kan ditambah satu dikurangi apa ini? Setengah dibagi setengah gitu ya. Berapa nih? Em, 3/2 dikurangi setengah jadi satu ya. Satu tambah satu berarti dua. Dua dibagi 1/2 berapa? Dua dikali dua sama dengan 4. Sama aja. Sami mawon tuh. Malah harus dikali dulu apa? Oh, waduh waktunya tinggal dikit ya. Ternyata kita terlalu nyantai. Boleh deh kalau mau nambah waktu deh. Ya udah. Jadi kita lanjut ke ini. Nah, ini agak anu. Siapa yang udah beres ini? Udah beres aja gitu. Soal benernya kan kita akan bahas. Nah, ya kita dapat informasi ini. Eh, terus ya kalau ada akar gini sebenarnya solusi paling apa umumnya selain di apa tadi kalau tadi kan di apa bahasanya difaktorin gitu ya sesuai aljabar gitu. Tapi kalau ini kita bisa em, kalikan sekawan aja. Kalikan sekawan tuh maksudnya gimana Bang? Nah ini apa tadi? Sorry sorry. Satu min x satu min x ditambah satu dibagi akar satu min x ditambah satu. Nah ini kok bisa begini? Nah ini kan begini dibagi begini kan harusnya sama aja satu ya. Jadi sama aja kayak kita ngali dengan satu gitu. Kita cuma ngubah bentuknya aja. Nah gunanya apa? Nah kita akan lihat nanti. Limit x mendekati 0, gx dikali akar satu min x plus 1. Nah tadi kan kita tahu bahwa a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b ya. Nah ini kan, nah kalau ini a, ini b, ya. Tadi kan kita sama saja bikin kayak apa? Ini kayak dikali gitu ya. Nah ini. Semoga udah pada bisa perkalian gini ya, perkalian
pecahan gitu, jangan salah-salah. Aku coba jabarin aja deh biar lebih lebih pasti lagi. Sama aja kayak kita mengalihkan gini. Satu, terus baru limit X mendekati 0 dari GX eh, satu satu min X plus satu dibagi. Nah, ini tadi ya, A-nya kan si satu min X, akar satu min X. Akar satu min X kalau dikuadratin jadi satu min X. Terus ini jadi min satu ya. Satu dikuadratin jadi min. Ya gitu lah. Ya, bentukan ini ya, pokoknya. Kalau kalian kalian manual juga sih bakal gini. Nah, ya udah. Berarti kita akan mendapatkan GX per min X dikali akar satu min X plus 1. Gitu. Nah, tadi kita tahu, atau lebih dikasih tahu sih, ya bahwa ini ya, limit X menjadi 0 dari GX per X itu sama dengan satu. Ya udah, berarti kita kelompokin aja si GX ini per X ini dikali min dari ini ya. Terus kita kalikan aja ini. Nah, dapat nggak? Dapat ya. Jadi ini kita minnya kita pindahkan ke orang ini. Jadi dikalikan negatif dikali negatif gitu. Ya apa? Ini ada negatif dikali ke sini gitu. Ya begitulah matematika anu. Nah, ya udah. Dari sini kita dapat ini satu, satu, terus si ini kita langsung masukin aja nol. Jadi dikali si min akar satu dikurangi satu. Jadi berapa? Min dua gitu ya. Iya kan? Iya, min dua. Oke, sip, mantap. Udah, aman ya. Gitu-gitu saja. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kalau aku ada salah itu silakan dikoreksi ya. Ya aman ya. Jadi kita lanjut saja, langsung sat setas tas wasus. Nah, ini turunan. Nah, turunan ini sebenarnya melihat gimana? Ini kalian mau dari basic turunan dulu atau langsung aplikasi turunan? Ini langsung aplikasi ya, biar agak jahat ya sebenarnya. Coba aku cari yang agak lebih ramah dikit atau tapi pada minta integral ya. Jadi ya udah kita bahas turunannya tipis-tipis saja. Pokoknya turunan itu form umumnya adalah ini kan kita punya xn, berarti kalau diturunin dia bakal jadi apa? N x pangkat n min satu gitu ya. Kalau misal kita punya suatu fungsi dikali fungsi, andai kan kita mau menurunkan, itu berarti dia akan jadi f aksen x dx ditambah fx d aksen x. Kalau pembagian, dia bakal jadi, misal fx dibagi gx ya, berarti dia akan, kalau diturunin jadi jadi f aksen x gx dikurangi fx g aksen x. Harusnya udah pada belajar fungsi dasar ya. Di kemarin udah ada kelasnya juga soalnya, diisi sama Hafid. Wah, itu dia. Udah gini ya pokoknya. Atau kalau mau dibikin lebih apa, andaikan UV gitu ya. Jadi ini U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Same goes with yang ini ya. Anjay. Ya udah, itu turunan. Terus ada namanya aturan rantai. Turunan rantai. Turunan rantai ini apa maksudnya Bang? Andaikan ada F. Terus di dalamnya ada GX gitu. Jadi kalau diturunin dia bakal jadi F aksen GX dikali dengan G aksen X. Contohnya biar lebih jelas ya. Andaikan ada apa? X kuadrat plus satu kuadrat gitu. Berarti diturunin fungsinya fx-nya itu adalah ini, yang luaran ini anggaplah kotak gini ya. Kotak ini kotak kuadrat gitu. Berarti kalau kotak kuadrat diturunin jadi dua kotak pangkat satu gitu ya. N-nya 2 terus dikurangi satu dikali dengan turunan si kotaknya gitu.
turunan si ini kan GX ini anggapannya kayak kotak. Ini kotak, turunan dari kotak gitu. Jadi turunan dari kotak berapa? 2x. Nah, si kotak ini tadi berapa? Jadi 2x kuadrat plus 1 dikali dengan 2x gitu. Itu turunannya. Begitu ya. Ini kotak Excel. Kotak Excel. Ya udahlah gitu lah pokoknya ya. Turunannya kita review dikit-dikit aja. No, zoomnya udah mau habis. Anjay orang dalam. Anyway, kita langsung aja bahas ini ya. Sorry, sorry. Volume balok terbesar yang luas semua bidang sisinya adalah begini. Wes. Jadi ada balok nih, ya. Nah, balok kan umumnya gini ya bentukannya. Ada balok, terus dia tuh luas seluruh sisinya, berarti kan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah yang sisi sana tambah sisi bawah itu adalah semuanya 96. 96 dan alas persegi ya, alas persegi itu udah digambarnya sesuai. Berarti kan dia luasnya, luas permukaan lah ya. Luas permukaan itu sama aja kayak apa? Dua kali sisi, S kali S gitu, ini S. Terus ini anggapnya panjang gitu ya. Ditambah 4 kali 4 kali S dikali P gitu ya. Kebayang ya? Harusnya aman ya. Jadi ini yang ini adalah persegi panjang, ini ada 4 biji. Terus ini ada persegi karena alasnya tadi dibilangnya persegi. Jadi S kali S. Ya udah, berarti sama aja kayak 2S kuadrat ditambah 4SP. Ini sama dengan 96. Nah, berarti 96 min 2S kuadrat ini sama dengan 4SP. Jadi P sama dengan 96 min 2S kuadrat 4S. Nah, ini ngapain, Bang? Ini ngapain? Nah, tujuannya sebenarnya, kenapa kok saya melakukan hal seperti itu? Karena pengen bikin fungsi volume, ini kan tadi kita ditanya volume balok terbesar. Berarti kita bikin suatu fungsi V, suatu fungsi S atau P gitu ya, dari V gitu. Jadi, karena ini kan S kali P ya berarti ya. Kan kita tahu bahwa P-nya adalah ini. Jadi kita masukin aja. Dari S kuadrat dikali P-nya berapa? 96 min 2S kuadrat dibagi 4S. Nah, ini kita coret aja. Ini sama ini. Berarti kita dapat persamaan V-nya dalam fungsi S gitu ya. Adalah 96S min 2S pangkat 3 dibagi 4. Oke. Atau kalau mau kita jabarin lagi, bisa jadi apa? 96 bagi 4 tuh 24S min setengah S pangkat 3 gitu ya. Ntar minum. Ini S. Nah, seperti yang kita tahu, enggak sih, belum tentu tahu juga. Tapi informasi aja, kalau ada suatu fungsi kuadrat, kemarin udah dibahas ya harusnya di Hafid. Misal sama dengan X kuadrat, ya pokoknya eh, gradiennya pada saat X itu sama aja kayak turunan pertamanya. Dan ketika nilainya itu maksimum atau minimum, ya kalau X yang positif berarti minimum, kalau ini hanya positif berarti minimum, kalau apa hanya negatif berarti anu ya apa eh, maksimum gitu. Tapi ya udah, ini eh, ya kalau persamaan pangkat tiga kan berarti gini ya. Jadi kita ntar bisa ninjau antara ini atau ini. Dan karena yang ditanya maksimum, ntar kita ambil yang inilah. Pokoknya ntar lah, gampang lah. Gampang, gampang. Eh, ya, jadi kalau kita, apa tadi? Berarti ketika fx-nya sama dengan nol itu berarti dia berada di nilai minimum atau maksimum. Lengkapnya ada di ini ya, apa, online kelas sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja rekamannya habis ini. Ini gradiennya sama dengan nol ya. Atau di sini. Gradiennya sama dengan nol. Alias fx. Fx itu turunan pertamanya sama dengan nol. Nah, ya udah berarti kita bisa cari kapan sih dia maksimum. Ya udah berarti ketika fungsi si ininya itu sama dengan nol. Berarti gimana turunin turunin ini? Coba ada yang tahu nggak? Silakan di.
Ketik sekalian saya minum dulu. Halo, ya tidak ada yang ini berarti ya sudahlah kita langsung aja. Pusing, waduh. Ya, iya udah turunin aja dulu lah pokoknya. Ntar kita bakal tahu saya kenapa kok. Kita 24 min, nice betul itu dia. Min setengah 3/2 S pangkat 2. Nah ini baru ntar kalau kita pindah-pindah S kuadrat sama dengan 24, berarti S kuadrat sama dengan 16 gitu ya. Nah, kita langsung satu dulu aja. Buat nanti kita bisa connecting kenapa kok ini melakukan demikian. S-nya 4. Kak, kenapa itu kok jadi setengah? Ini ya, ini. Ini kalau di anuin jadi 96S per 4 dikurangi 2S pangkat 3 per 4 gitu ya. Sifat tidak pecahan. Syahla, kamu makan apa kok pinter banget? Ya udah, oke. Baik, kita dapat S-nya ketika maksimum itu 4. Berarti karena kita tahu bahwa P-nya tadi itu adalah 96S min berapa tadi? 2S pangkat 3 per 4S. Gimana sih tadi? 96 per. Sorry. P-nya berapa tadi? 96 min 2S kuadrat per 4S. Oke. Kuadrat. Berarti kalau kita masukkan 4, dia adalah panjang maksimumnya. Kita masukin berapa? Dari 96 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat dibagi 4 dikali 4. Satu-satu dihitung, ntar hasilnya dapat berapa? 16, 32 dikurangi 6, 4 dibagi 16 tuh 4. Oke, ya 4. Berarti intinya volume ini akan maksimum ketika P sama dengan 4 dan S sama dengan 4. Nah, udah. Berarti V-nya, V max itu, V max tersebut adalah 4 dikali 4 dikali 4. Berapa? 64. 64 cm pangkat 3. Ini adalah jawabannya. Nah, ini kita coba breakdown lagi ya. Ini agak cepat karena aku, apa ya, kayak, ya udahlah kita ini, apa, eh, lihat dulu alur garis besarnya dulu. Jadi pertama stepnya adalah kita bikin persamaan V ya dari fungsi S dulu. Gunanya apa? Buat kita dapat S kapan sih ketika V-nya ini maksimum. Ya kita bikin jadi kayak persamaan gini, persamaan fungsi kuadrat gitu-gitu. Nah, terus kita dapat ini. BTW ini harusnya kan plus minus 4 ya. Ini. Cuman karena panjang tuh nggak mungkin negatif, jadi udah kita langsung aja ambil 4 gitu ya. Eh, ya. Nah, terus kalau udah dapat fungsi ini, kita cari kapan ketika turunannya 0. S berapa yang turunan pertamanya tuh 0. Wah, kita dapat 4 gitu. Ya udah. Ya kita dapat 64. Kita dapat S-nya 4 dan kita masukin ke fungsi awal bahwa P itu sama dengan bla 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 S. Nanti kita dapat P-nya berapa. Jadi V-nya akan max ketika P sama dengan 4 dan S sama dengan 4. Ya, kurang lebih begitulah secara anu. eh ya udah. Kayak udah pada bingung juga. Jadi udah kita beralih ke integral aja. Ini 2 soal lagi barangkali. Ya sisa berapa menit? Infokan. Berarti kak ada kondisi dia minimal kah? Sebenarnya karena dia persamaannya tuh anu ya. Bentar. Itu harusnya kalau misalnya wait, wait, wait. Dia tuh gini loh. Karena jadi kan bentuknya X pangkat 3 tuh gini. Ini X pangkat 3 dengan A lebih dari 0. Kalau misalnya kurang dari 0, dia bakal kayak gini. Nah, nah si titik maksimumnya ini kan pasti berada di X positif. Ya, atau harusnya ya. Eh, dan karena ini panjang ya, konteksnya tuh panjang. Ini kan A-nya apa sih? Apa sih tadi? Ini kan ini ya. A itu maksudnya dia kayak kita lihat derajat paling besarnya tuh si tiga ini, terus kita lihat yang bersamanya tuh positif atau negatif. Itu A-nya itu. Eh, Simplinya demikian. Usahain belajar materi lagi ya, biar lebih paham.
Nah, kita kan, ini kan kalau A-nya positif bentuknya begini umumnya kalau persamaan apa X pangkat 3. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, itu bakal gambarnya kayak gini. Jadi dia kayak gini. Nah, titik minimumnya berarti kan dia antara di sini atau di sini nih, di antara berantai ini. Di yang paling kanan ini. Berarti ketika S-nya tuh mendekati sesuatu. Iya, ya S-nya mendekati sesuatu. Di situ apa? eh, nggak bakal kita bahas. Tapi intinya kayak di dia kan menurunnya bakal turun terus sampai seterusnya. Jadi kita nggak bakal meninjau itu. Iya. Dan karena titik minimum yang lain ada di domain apa di X negatif gitu ya. Jadi panjang kan nggak mungkin negatif gitu. Jadi ya kita bisa langsung tinjau maksimum di sini atau minimum yang di sini. Minimum yang berpotongan dengan titik apa S sama dengan nol. Nah, panjangnya kan nggak mungkin nol ya karena bulknya tuh exist gitu. Jadi ah, ya ini agak-agak rumit juga. Ini siapa sih yang bikin soal? Aduh, UTBK nggak tahu bakal sulit ini atau enggak. Tapi begitulah kurang lebih. Oke, ya kita lanjut aja ke integral ya. Ini yang dari tadi banyak diminta. Ini soalnya nggak sesulit itu sebenarnya. Jadi ini kita pakai yang namanya metode substitusi. Nah, kita misalkan sesuatu dengan U gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ini ada soal demikian. Kita misalkan ya, U sama dengan X min 2. Kenapa demikian? Ya ntar ini kalau ini soal keterbiasaan, tapi intinya ya ntar bakal ketemu lah. Kenapa kok dilakukan hal seperti ini? Nah, kemudian berarti eh, ya kita dapat menuliskannya jadi 15 integral gini. Berarti kan X ini sama dengan berapa? U plus 2 ya. Berarti kita replace si X-nya ini dengan U plus 2. Terus si akar ini jadi, ini X min 2 jadi U ya. Di akar U. Terus dx-nya gimana? Kita replace dengan, ya udah kita turunin aja sih ini. Jadi kan notasi lain dari turunan tuh d dx gitu ya. Andaikan ada suatu fungsi y sama dengan x bla 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 gitu. Em, aduh, gimana ya? Wah, ya udah, wah terima aja dulu. Ini harus belajar materi ini. Eh, Pokoknya du ini kalau misal kita turunin ini kan ini si x min 2 ini diturunin jadi satu ya. Nah, satu dx. Nah, gini pokoknya. Jadi turunan du terhadap dx itu sama dengan satu gitu loh maksudnya. Terus dx-nya ini dipindah ke sini gitu. Ya udah, apa tadi? Ya udah, ini informasi aja deh, sekalian deh, trivial. Notasi dari fx, aduh, bentar jangan deh. Iya deh, ya aksen atau turunan gitu ya. Itu sama aja bisa juga dengan dy dx gitu. Atau dx alias turunan terhadap x dari y gitu. Nah, notasinya banyak, tapi ya udahlah. Ya pokoknya gini ya, du sama dengan dx. Berarti kan dx sama dengan du. Berarti kita langsung aja replace dx ini dengan du. Nah terus batasnya ini gimana? Nah ini batasnya jangan dibiarin ya. Ini kan kita tuh mengintegralkan terhadap dx, terhadap x gitu. Kalau kalian belajar materi integral, kalian akan tahu bahwa integral ini sebenarnya penjumlahan, bla 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 gitu lah. Tapi intinya kalau kalian mensubstitusikan dengan u, dengan sesuatu, berarti batasnya juga harus berubah. Ini kan ketika x. Berarti ketika u, dia langsung aja x min 2 gitu. Ini u kan sama dengan x min 2. Berarti batas ini ketika x, berarti ketika batasnya tuh dia jadi apa tadi? Jadi nol gitu lah. Karena ya udah sama dengan ini ya 2 min 2. Terus kalau yang atasnya gimana? Berarti U sama dengan 3 min 2 gitu. Berarti batasnya jadi satu. Oke, sudah 9 lagi. Oke, aman. Iya, berarti X-nya diganti DO. Iya, betul. Ya, udah. Lanjut aja. Ini eh, berarti kayak gini udah alhasil kita bisa langsung mengubah bentuknya jadi U plus 2 gitu kan. Jadi kali U pangkat setengah gitu ya. Nah, dari sini langsung aja 15 dikali 1 ini
ini dikali gini. Berarti ini U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, jadi U pangkat 1 tambah setengah, 3/2. Ditambah dengan 2 kali U pangkat setengah, DU. Ini kalau nggak ada yang tahu, kalau ada yang nggak tahu, jadi andaikan ada suatu apa A pangkat B dikali A pangkat C, itu sama aja kayak A pangkat B tambah C gitu ya. Ini makanya gini, U pangkat 1 ditambah U pangkat setengah. Nah, ya udah, langsung integralkan biasa saja. Berarti gimana? Integralnya ini nambah satu, ya form integral, sorry. Kalau integral diintegralkan, dia bakal jadi X tambah N plus 1 dibagi N plus 1 gitu. Berarti ini 3/2 ditambah satu sama dengan 5/2, berarti U pangkat 5/2. Terus dibagi dengan apa nih? 5/2. Ditambah, ini setengah tambah, apa ini? Setengah tambah satu jadi 3/2, dibagi 3/2 dengan batas 0 sampai 1. Terus kalau kita ini ya, eh, apa tadi? Gambarin biar lebih bagus lagi aja ya. 2/5 dikali U pangkat 5/2 gini ya. Ditambah 4/3 dikali U pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 1. Ini buat yang bingung, ini ceritanya duanya naik gitu ya. Jadi 4/3. Oke, yaudah kita masukin aja. Jadi sama dengan 15 dikali dengan 2/5 dikali 1 pangkat 5/2 ditambah 4/3 dikali 1 pangkat 3/2 gitu ya, dikurangi apa tadi? 2/5, dikali 0 ya, 0. Dikali 0 juga gitu. Akhirnya kita bisa dapet 15 dikali dengan apa tadi? 2/5 ditambah 4/3. Udah kita hitung biasa aja. 15 dikali 2 kali 3 tambah 4 kali 5 dibagi 15 gitu ya. Ini perkalian gini, ini dikali ini, terus ini ya. Penjumlahan pecahan biasa. Bisa dicoret. 6 tambah 20 jadi 26. Mungkin aku harusnya review integral dulu ya baru kayak gitu. Oke, berarti yang tadinya turunan dikurang, kalau integral kebalikannya ya Kak? Yes, betul. Demikian. Dan jangan lupa baginya tuh bukan pakai N, tapi baginya pakai N plus 1 ya. Oke, ini gimana? Ada yang mau ditanya? Keburu semua gak nih Kak? Takut waktunya. Ya emang nggak keburu sih waktunya. Jadi ntar sisanya kalian lihat di pembahasannya aja, ada teksnya itu solusinya. Kak, angkatan 2023 udah begini keluar integral. Keluar. Ya, keluar. Indonesia juga tuh. Ya, jadi kalian harus belajar. Eh, ini udah last question ya. Padahal ada integral ini. Ini kalau yang ini mah sama aja kayak substitusi tadi sih sebenarnya. Kalian bisa lihat pembahasannya ya. Setahu saya sampai ada los-los gitu pakai integral. Ya, emang iya segitunya. Ya lumayan lah ya. Kakak tahun lalu pilihan UTBK-nya apa aja Kak? STIK sama Informatika ITS. Enggak sih, enggak. STIK sama FTMD ITB. Ya, kalau FTMD juga belum tentu diambil sih. Setahu saya sampai ada luas-luas gitu pakai integral. Oh iya, iya tadi udah baca. Keren. Ya namanya semi gap mah kalau tidak maksimal. Kemarin aku nggak dapet integral. Ah ya udah beruntung untuk Syifa. Enggak sih sebenarnya integral juga tidak sesulit itu ya. Kalian coba belajar materinya gitu maksudnya. Harusnya kita review dulu ya. Integral x pangkat n dx gitu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Gini plus c gitu ya. Tapi kalau tentu, sorry ya, harusnya menuliskan ini terlebih dahulu tadi. Kayak karena keburu waktu jadi udah pikirannya kemana-mana. Dan ini soal terakhir ya, sorry banget. Kita lanjut ke apa Q&A barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, aduh cacing tiga mah nanti ya. Oke, semester sekian. Jadi kita lanjut ke Q&A barangkali bentar deh. Tanya-tanya apa-apa. Silakan Anis Rina Nur. Kalau ada yang mau tanya, ada sisa waktu 5 menit mungkin eh, mau tanya-tanya.
Kalau mau tanya langsung di kolom chat juga nggak apa-apa, ntar biar Kak Izat langsung respon. Biasanya mau IF ya. Antara IF atau STI mau IF. Doakan saja. Kak, gue pindah ke ITB kenapa? Karena pengen saja. Karena pengen dan dibolehin. Sudah. Itu saja. Ya Kak, kenapa pindah? Ya, tuh pengen dan dibolehin. Maksudnya, ya, kampus tuh preferensi banget. Kalian kalau tidak cocok di suatu kampus, barangkali bukan karena itu apa, bukan karena itu terlalu bagus atau terlalu kurang gitu. Barangkali emang nggak cocok aja di kalian. Tapi kalau bisa sih pilih pertama langsung bener ya, maksudnya nggak usah jadi ikut-ikut semigat. Nggak, tidak recommended, ngapain itu maksudnya. Kalau bisa pilihan pertama bagus ya udah langsung aja. Kayak cara nentuin slow kayak ratusan puluhan satuan itu teknik gimana? Peluang kali maksudnya. Swap, Kenapa? swap katanya. Oh, Swap ratusan puluhan satuan. malah misal ada 1601 atau 1602 ya. Berarti dia sama aja kayak 1000 ditambah 600 ditambah jangan ya, ini 4 aja deh biar lebih. Ini 40 ditambah 2 gitu kan. Jadi sama aja kayak 1 dikali 10 pangkat. 10 pangkat 3 ya, ditambah 6 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 dikali 1. Ya udah. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah ribuan, reaksi satu ini adalah ribuan, 6 ini adalah ratusan, 4 ini adalah puluhan, 2 ini adalah satuan. Gitu-gitu kah maksudnya? Peluang slot. Oh, peluang slot. Combination peluang. Oh, iya, iya, iya. Andai kan ada suatu gini, apa sih? Em, tiga, angkanya ada 3, 4, 5 gitu, 6 gitu. Berarti misal, wah angkanya tidak boleh lebih dari 500. Berarti kan kemungkinan yang mungkin cuman depannya antara 3 atau 4. Di antara 3 atau 4. Nah ini karena kebetulan dua jadi gampang. Nah, ini sebenarnya aturan perkalian sih BTW. Jadi kalau kita dapatnya 3, berarti chancesnya adalah antara 4, 5, sama 6. Alias ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Eh, ada 3 kemungkinan. 3 kotak ini ya biar ngebedain ya. Ya, kalau kotak ini berarti ada banyak kemungkinan. Berarti ini kemungkinannya 2. Terus kalau misal kita ambil satu lagi antara 4, 5, atau 6, itu berarti chancesnya antara 5 atau misal kita ambil 4. Oke, misal kita awalnya ambil 3 terus kita ambil 4 di sini. Jadi ini 4. Berarti kemungkinannya antara 5 sama 6. Alias sisa 2 angka kan. Dari 2. Ya udah ntar tinggal dikali aja 2 kali 3 kali 2. 12 gitu-gitu. Itu sangat-sangat singkat. Kalau misalnya nggak boleh lebih dari 500 dan harus angka terakhir ganjil itu gimana? Nah, oke. Berarti ini nggak boleh lebih dari dan angkanya ganjil. Oke, ya udah. Berarti depannya antara 3 sama 4. Oke, depannya antara 3 sama 4. Andaikan depannya 3, kita taruh aja 3 gitu ya. Berarti pilihannya di belakang itu antara, berarti udah jelas 5 kan di belakang. Beri satu. Dari kemungkinannya yang eh, ini antara 4 sama 6. Jadi ada 2 kemungkinan gitu ya. Jadi ini satu kemungkinan dikali 2 dikali satu kemungkinan alias cuma ada 2 kemungkinan. Tapi perlu ditambah lagi kalau misal depannya 4. Nah, terus 4 berarti kan ini ada 4, berarti kan ada satu kemungkinan. Terus ini pilihannya antara 3 sama 5 gitu. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, yang di sini baru dia ngikutin yang tengah ini. Apa tadi? Berarti ya udah si ada 4 dikurangi udah keisi 2 jadi 2 aja. Gitu. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Nah, berarti banyak caranya adalah penjumlahan kedua ini plus 6. Jadi kalau mau menganu, pokoknya dahulukan dari yang ada syaratnya aja. Intinya, syaratnya
kurang dari 500, mari kita priority dulu yang bersyarat-syarat. Berarti yang kurang dari 50, berarti depannya harus 3 atau 40. Terus baru yang belakang ini, karena ada syaratnya. Kalau tengah kan bebas ya. Biar berarti kita tinjau dulu yang belakang sama belakang. Ya kurang lebih demikian.